Jadi saya sampaikan bahwa teman-teman akan belajar sama saya untuk mata kuliah pengantar perpajakan, ya, selama 1 semester ke depan. Oke, nah tadi RPS rencana pembelajaran semester ya, itu sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti kita belajar sesuai materi yang ada di di RPS tersebut, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah karena ini pertemuan perdana ya, jadi kita belajar mengenai sejarah pajak ya. Mungkin sebelum saya mengawali menceritakan tentang sejarah pajak, saya ingin berdiskusi bersama teman-teman terlebih dahulu ya. Menurut pandangan ya, menurut sudut pandangnya kawan-kawan semua, apa sih yang pertama kali kawan-kawan ketahui tentang pajak itu? Silahkan raise hand atau langsung di unmute untuk izin menjawab, Bu. Oke, silakan Vina. Bu. Ya, silakan Vina. Pajak merupakan kontribusi wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Vina. Buat kawan-kawan yang lain bagaimana? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Pertama kali kawan-kawan mendengar istilah atau kata tentang pajak. Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Farhan. Bagaimana menurut Farhan tentang pajak? Ya, Bu, maaf Bu, tadi saya ada ibu saya. Baik, menurut saya pajak itu adalah suatu kewajiban bagi para masyarakat untuk untuk membayar suatu kewajiban, Bu, seperti itu. Jadi kayak kewajiban dan dan dana pajak itu digunakan untuk mengembangkan negara seperti itu, Bu. Entah itu akan masuknya kepada APBN ataupun APBD kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan. Ya, memang kalau kita bicara tentang pajak itu rasanya terlalu luas gitu ya. Memang betul tadi dikatakan oleh Vina dan Farhan bahwa pajak dipungut ya oleh rakyat ya kan, yang sifatnya memang itu dipaksa ya kan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk tanggapannya tentang pajak ya, artinya bahwa kawan-kawan semua sudah memahami atau sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak itu ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit ya tentang bagaimana sih sejarah pajak di Indonesia itu gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang pajak memang tidak lengkap ya rasanya jika kita tidak membahas tentang awal sejarah pajak, sejarah perpajakan di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting ya dalam suatu bangsa. Nah, pajak kenapa disebut sebagai komponen penting gitu kan? Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara, khususnya ya kita yang berdiri di tanah air ini ya, di Indonesia ini. Nah, dari sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak ini ya nanti akan terbagi ke dalam 7 sektor. Nah, apa aja tuh gitu kan? Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ya. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan ya. Ada pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah,
sebenarnya di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda, teman-teman. Gitu. Memang kan kalau kita menilik ke belakang ya, berbicara tentang pajak ini kan sejarahnya itu diawali dari kita pada saat dijajah oleh Belanda, zamannya VOC dulu. Nah, tapi ya kalau kita menilik lagi ya, kita flashback lagi bahwa di Indonesia itu sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Nah, saat itu pajak dikenal dengan istilah namanya upeti. Ya, upeti gitu ya, teman-teman. Nah, upeti sendiri ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaan. Nah, masih ingat kan sejarah berdirinya Indonesia ini kan kita diawali dengan adanya kerajaan-kerajaan gitu kan, sebelum kita merdeka, ya enggak? Dulu kan kita terkenal dengan kerajaan-kerajaannya. Banyak ya teman-teman seperti itu. Oke, nah jadi contohnya misalkan gini, ingin membangun istana atau untuk membiayai rumah tangga kerajaan. Nah, makanya itu diadakan namanya upeti, gitu teman-teman. Ya, nah setelah Belanda masuk dan menjajah Indonesia ya, pada saat Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal namanya sistem perpajakan modern. Nah, jadi pada masa pemerintahan Belanda membedakan besarnya tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan si wajib pajak itu. Nah, diawali di tahun 1855, pemerintah Belanda melakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia, yaitu menjadi 4%. Nah, apa dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya? Yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari superioritas penguasa kepada rakyatnya. Karena pada masa itulah hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa adanya pengawasan. Nah, hal inilah kadang yang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meningkatkan kesan kurang baik sampai sekarang. Nah, makanya kalau bicara pajak pasti mindsetnya udah nanti dimanipulasi gitu kan, dimanipulatif, atau nanti uangnya dikorupsi dan lain sebagainya. Jadi memang dari zamannya dulu itu udah terbentuk seperti itu. Sudah ada yang namanya timbul penyelewengan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Kalau kita bicara sejarah tentang pajak. Nah, kalau kita bahas ini secara mendalam, rasanya nggak cukup kita cerita untuk 1 atau 2 jam membahas tentang sejarah pajak ini. Jadi tadi introduce aja, ya, seperti itulah ya pajak di Indonesia. Diawali dari adanya upeti, lalu kita Belanda masuk ke Indonesia dan menjajah, ya kan, mulai dari setelah sistem perpajakan modern terjadi hingga saat ini, ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sejarah pajak tadi ya, makanya ada muncul peraturan atau dasar hukum pajak yang digunakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Nah, contohnya nih, apa aja gitu kan? Ada Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, dulu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Nah, kemudian diperbaharui itu ya, diperbaharui tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2000. Nah, lalu diperbaharui lagi ya, diperbaharui ke Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Nah, lalu diperbaharui lagi tuh ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Nah, sekarang yang terbaru ya, Undang-Undang Harmonisasi
peraturan perpajakan atau yang kenal dengan istilah Undang-Undang HPP, itu ada di nomor 7 tahun 2021. Nah, jadi sebelum Undang-Undang HPP ada Undang-Undang Cipta Kerja dulu ya, Cipta Kerja ya. Nah, jadi masa transisi itu antara Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ya, lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja itu tahun 2020-an ya, setahun. Terus kita kan COVID ya, pandemi. Lalu setelah masuk pemulihan ekonomi ya, recovery. Nah, muncullah Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang baru di launching setahun yang lalu, itu 7 Oktober 2021. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain ada Undang-Undang KUP, ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini juga pertama kali ada itu Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Nah, terus diperbarui ke Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, lalu diperbarui lagi ya, yang ketiga itu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Nah, yang terakhir ya, tadi ada Undang-Undang Ciptaker ya masuk ke situ, dan yang terakhir adalah Undang-Undang HPP tahun 2021. Nah, ada udah 2 tadi ya, KUP, PPH, lalu ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, atau PPN. PPN ya. PPN. Nah, PPN ini diatur dalam nomor 8 tahun 1983. Ya, tahun. Mohon izin, tolong di mute dulu. Tadi siapa namanya? Oke, baik. Ya, tadi undang-undang PPN dan PPNBM ya, undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang dan mewah. Nah, itu diatur di Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 ya, sebagaimana diubah terakhir itu ada di Undang-Undang HPP juga ya. Nomor 7 tahun nomor 7 tahun 2021. Nah, lalu ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa ya. Lalu ada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, jadi dulu tuh diawali dasar hukumnya dari kelima undang-undang yang tadi saya sebutkan. Nah, itulah sejarah singkat perpajakan yang ada di Indonesia sejak zaman prakolonial hingga sampai era kemerdekaan ya. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat nantinya. Oke, nah setelah kita mengetahui tadi sejarah pajak, nah kita lihat ke sini ya bahwa ada landasan konstitusional ya. Maksudnya ini gimana gitu kan. Nah, ini adalah kedudukan hukum pajak ya. Kedudukan hukum pajak itu ya, ini yakni diatur ya. Jadi kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah ya kan. Pemerintah di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Nah, seperti di Indonesia pemungutan pajak ini diatur di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada di pasal 23. Ya, nah, bahwa pengenaan ya dan pemungutan pajak untuk keperluan negara ini diatur berdasarkan undang-undang. Nah, atas dasar undang-undang tersebut dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah. Oke, nah untuk apa nih? Untuk membiayai pengeluaran negara ya dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung ya. Jadi peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan seperti itu ya. Nah, jadi di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ini ya menegaskan bahwa
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oke, nah begitu ya. Jadi segala tindakan yang mendapatkan beban kepada rakyat, contohnya pajak ini ya, pajak ini harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR. Ya, mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan, ya, badannya adalah bisa dalam bentuk perusahaan, ya kan, yayasan, CV dan lain sebagainya, gitu maksudnya ya. Yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka hukum pajak ya adalah bagian dari hukum publik. Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Ya, oke. Nah, jadi nanti dari landasan inilah muncul namanya hukum pajak yang merupakan anak bagian dari hukum administrasi, yaitu nanti ada hukum pajak material dan ada hukum pajak formal seperti itu ya. Oke. Nah, coba kita ini menarik sih ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja ya, ada penolakan tentang pajak gitu kan. Nah, di Inggris ya, di Amerika itu udah jauh lebih dulu ya dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu. Inggris pernah melakukan dialog penolakan pajak. Dia menyatakan bahwa no taxation without representation. Nah, lalu di Amerika juga sama pada saat revolusi 1775 bahwa taxation without representation is robbery. Jadi mereka mengasumsikan bahwa pajak ini adalah sebuah perampasan atau perampokan gitu, karena tadi tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, makanya timbullah timbullah perspektif seperti itu gitu. Itu di Inggris ya, sama di Amerika. Nah, jadi di Indonesia pun nggak berbeda jauh sebenarnya seperti itu ya. Nah, artinya adalah di dunia ini ya, in this world nothing can be said to be certain except death and tax. Jadi di dunia ini yang pasti-pasti itu adalah hanya kematian dan pajak. Ya, ini kata si Presiden Amerika Serikat ke-6 ya, diungkapkan atau dinyatakan pada tahun 1706 sampai dengan 1790. Itu ya, teman-teman semua ya. Tidak ada perpajakan, ya. Tidak ada perpajakan tanpa representasi. Iya. Terima kasih animasi. Oke, Rio sebentar ya, di mute dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini bicara tentang teori kecil pajak. Nah, kata Robert W. McGee ya, dia menyatakan bahwa the more things that government does, the more things that people must pay for. Nah, jadi artinya memang apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itulah yang harus dibayar oleh masyarakat seperti itu. Oke. Nah, lalu di zamannya tahun 1619 sampai dengan 1683 ya, ini zamannya Jean Baptiste Colbert ya. Jean Baptiste Colbert. Iya, Rio. Jean-Baptiste Colbert. Iya, Rio. Ya, dia menyatakan bahwa the art of taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing. Ya, jadi pajak itu adalah merupakan seni menghitung ya. Seperti mencabut bulu angsa dengan sebanyak-banyaknya dengan teriakan angsa
sekecil-kecilnya. Jadi kalau dicabut kan bulu, nggak usah lah bulu angsa gitu. Kita aja yang punya bulu ya. Kalau dicabut pasti kan teriak kenceng gitu kan, apa spontan gitu. Gimana ini kalau bulunya semuanya ditarik sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kita nggak boleh teriak secara keras ya, teriaknya harus kecil aja, dalam rintihan aja, seperti itu istilahnya ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita bicara tentang pajak. Nah, teman-teman tahu pajak itu kan timbul diawali adanya sebuah negara, betul kan? Nah, jadi sebelum ada negara, pajak itu kan nggak bisa dipungut, betul nggak? Jadi lahirnya negara dulu gitu kan. Nah, negara ini lahir pertama karena apa? Karena adanya sebuah wilayah gitu kan. Karena adanya sebuah wilayah. Nah, dari wilayah inilah maka terbentuk namanya sebuah pemerintah. Ya enggak? Contoh di Indonesia nih. Di Indonesia tuh ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai provinsi, ya enggak? Dari berbagai provinsi. Nah, sehingga ya ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Nah, begitu pemerintah sudah siap ya, maka yang berikutnya ada masyarakat, betul nggak? Nah, kita ini ya warga negara Indonesia atau masyarakat, dikenalnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian dari ketiga tadi ya, ada wilayah, kemudian ada pemerintah, lalu ada masyarakat gitu ya. Nah, baru kita memiliki pengakuan internasional atau adanya pengakuan bahwa Indonesia ini diakui oleh negara-negara luar gitu kan. Kita diakui oleh internasional seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi beranjak dari adanya dari adanya negara tadi ya, lahirnya negara, maka muncullah dari teori lahirnya pajak. Oke. Ya. Nah, jadi kalau tadi kan kita udah tahu tuh pajak seperti apa. Nah, ini lahirnya pajak. Pajak ya. Ini pajak adalah sebuah kewajiban masyarakat gitu kan, yang dipungut oleh pemerintah, betul kan? Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini ada garis tengah ya, ini ada pajak ya. Jadi pajak itu kan dipungut oleh negara ya, dipungut secara paksa gitu kan. Lalu wajib pajak ya, wajib pajak pada saat dikenakan pajak dia memiliki hak dan kewajiban, atau masyarakat lah. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, haknya apa yang diterima dari yang dibayar itu? Dia nanti bisa menikmati di masa yang akan datang gitu. Bisa dalam bentuk public goods and services misalkan seperti itu. Nah, pemerintah berhak memungut pajak itu dari masyarakat. Nah, tapi nanti pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kepada masyarakat atau publik ya dalam bentuk goods and services. Jadi bisa dalam bentuk wujud ya barang atau jasa seperti itu. Ya, contohlah sarana prasarana pada saat ini kan udah begitu banyak ya yang bisa kita nikmati gitu dibandingkan dengan ayah atau ibu kita atau kakek nenek kita di masa lampau gitu ya. Contoh lah sekarang akses transportasi ya begitu singkat ya, walaupun makin hari ya kan makin padat
ya kan, makin banyak memiliki kendaraan gitu kan, sehingga traffic di mana-mana juga macet ya kan, dan lain sebagainya. Tapi di samping itu pemerintah siap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya. Banyaklah kalau kita ingin melihat dari pajak itu, contoh ya vaksin kemarin kita masuk pandemi ya, kurang lebih 2 tahun ya, vaksin diberikan secara cuma-cuma dari pemerintah ya kan, nggak dipungut biaya ya kan, sampai vaksin dosis 1, dosis 2 sampai yang booster terakhir ya, itu kan semua dari pajak ya teman-teman. Nah jadi itulah karena di Indonesia penerimaan negara terbesar dari pajak, maka mau tidak mau pemerintah harus siap menggali potensi mana yang bisa dikenakan oleh pajak ya. Dulu memang zamannya dulu pendapatan negara itu terbesar dari migas ya kan, tapi sekarang nggak bisa teman-teman, karena kalau migas ya sumber daya alam kan semakin lama digunakan semakin lama akan habis seperti itu. Makanya disinilah peran pemerintah harus bisa memposisikan pajak ini adalah sebuah penghasilan yang cukup potensial ya, yang perlu digali untuk menjadi pendapatan negara yang paling terbesar gitu. Karena APBN kita ya 80% lebih itu didanai dari pajak teman-teman, seperti itu. Oke? Ya, baik. Nah, maka dari situlah ya ketika negara sudah terbentuk, maka muncullah sebuah pajak. Nah, pajak ini sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, jadi pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengertian pajak inilah nanti kalau teman-teman buka undang-undang KUP itu pasal 1 ayat 1 bunyinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ditanya jelaskan pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1, teman-teman menjawabnya seperti ini ya. Oke? Baik. Nah, tadi ketika kita sudah membahas ya tentang pajak, lalu timbullah teori lahirnya jenis pajak. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada pusat, ada daerah. Jadi intinya adalah pajak itu ya dipungut oleh pemerintah pusat ya dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu contohnya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ya kan, terus pajak penjualan atas barang mewah, lalu ada PBB ya, lalu ada BPHTB, ada bea materai ya. Nah, terus kalau pajak daerah itu dia terbagi lagi menjadi 2, ada tingkat provinsi ya dan kabupaten atau kota. Nah, nanti tingkat provinsi dibagi-bagi lagi teman-teman seperti itu ya. Ada pajak kendaraan bermotor ya kan. Terus kemudian ada ya nanti bisa ini ya teman-teman sebutkan seperti apa aja. Banyak jenisnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini disebut primer tax ya. Jadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB itu disebut dengan istilah primer tax. Nah, sedangkan bea materai dan BPHTB ini disebut atau dikenal dengan istilah namanya sekunder tax. Ini kalau secara teori ekonominya begini ya dijelaskannya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih? Tadi kan kita udah bicara pajak gitu kan. Nah, sebenarnya pajak itu dipungut pada saat apa?
Nah, pada saat kita ini maksudnya orang pribadi atau badan memiliki penghasilan. Jadi teman-teman di sini yang sudah bekerja ya, sudah memiliki gaji, sudah memiliki penghasilan, maka setiap bulannya penghasilan tersebut dipotong ya, dipotong oleh bagian keuangan ya, yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Nah, makanya dikenakan PPh pasal 21 atas gaji tersebut. Nah, jadi apa sih sebenarnya penghasilan itu? Jadi penghasilan ini adalah yang menjadi objek pajaknya, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita bicara tentang mengawali tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang sejarahnya ya, dari sebelum dijajah Belanda sampai era kemerdekaan. Lalu kemudian pajak itu diawali dari timbulnya sebuah negara ya kan. Terus seperti apa dipungut dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti untuk diskusi. Sepertinya ini akan habis.